lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bersama kami dan terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui media sosial kita. Bu, semangat ya. Assalamualaikum. Masya Allah, nanti dikasih kesempatan untuk bertanya juga ya. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama dan mohon kesediaannya Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ini alih pilihkan dari media sosial kita. Ini bagus loh pertanyaannya loh ya, Masya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari @dita. Kenapa begitu bacanya? Emang A-nya ada 3 ya. Jadi Dita gitu kata dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar seorang wanita baik hanya untuk laki-laki baik dan sebaliknya? Namun mengapa masih banyak perceraian? Aduh, silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin para guru-guru Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah, ibu-ibu sekalian yang hadir tadi sudah kita bahas sebenarnya agak agak dikit kita bahas lagi. Ayat tadi surat An-Nur ayat 3 itu sudah sangat menjawab sekali. Memang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitu juga sebaliknya laki-laki pezina juga untuk perempuan yang pezina ya. Akan tetapi walaupun dia pernah punya masa lalu yang kelam, dia pernah berzina, kalau dia bertobat sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, kamala dzanbalahu. Seperti orang yang tidak punya dosa lagi sama sekali, ya. Jadi tidak ada penghalang orang yang dulu punya masa lalu kelam karena perzinahan dia menikah dengan laki-laki yang baik ataupun perempuan yang baik. Ya, jodoh itu kan urusan Allah, yang penting dua-duanya sudah berproses menjadi lebih baik. Karena ada juga yang dua-duanya saling zina, laki-lakinya pezina, perempuannya pezina, tapi dua-duanya taubat, dua-duanya hijrah. Dua-duanya merubah diri, introspeksi diri, akhirnya menikah, jadi orang baik. Ya, ada juga yang awalnya baik, tadinya sama-sama baik, tapi karena dalam pernikahannya tidak tahan dengan godaan, hawa nafsu, bisikan setan, akhirnya dia jadi orang yang gak baik. Makanya ketika kita melihat ada saudara kita mohon maaf yang berbuat zina, berbuat maksiat, jangan pernah kita meremehkan atau ngatain. Ini kebanyakan dari kita, nauzubillah min zalik, ketika ngelihat ada saudara, kawan, teman yang berbuat maksiat ataupun zina, dia selingkuh, zina tuh. Emang dia mah gak benar katanya, ngajinya juga kurang. Nah ini salah satu melecehkan, menghina saudara kita sendiri. Padahal siapa orang yang suka menghina dosa saudaranya, maka bisa jadi nanti dia berbuat dosa yang sama. Jadi kalau ada orang buat dosa, kita cuman katakan ya Allah, na'udzubillah min zalik, lindungi aku ya Allah. Mudah-mudahan saudaraku yang berbuat dosa juga dibukakan pintu hidayah, bisa taubat segera. Jadi bukan menjustifikasi langsung kita ngatain dia ahli zina, dia ahli neraka dan lain sebagainya. Ini tidak boleh kita seperti ini. Nah, kenapa ada orang yang sama-sama baik, dia menikah tapi tetap terjadi perceraian? Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa jodoh dan jangka waktunya itu adalah urusan Allah. Ada orang yang berjodoh cuman sebentar, ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun. Jadi itu yang menentukan Allah. Mungkin dua-duanya sudah baik, tapi ada hal lain yang memang tidak bisa dipertahankan. Contoh dalam Islam, kalau misalkan ada pasangan kita punya kekurangan fisik, ya disebutkan kalau dalam fikih begitu ya Habib ya. Ada yang misalkan daging berlebih ataupun hal lainnya yang menghalangi jalannya untuk mendapat kepuasan antara suami istri, maka ini boleh ya baik suami menalak istrinya ataupun istri meminta cerai kepada suaminya. Jadi ini diperbolehkan ya karena ada halangan-halangan tertentu. Maka jangan pernah kita melihat kok sama-sama baik tapi cerai artinya jodohnya cuma sampai situ. Bu. Tapi kita berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan jodoh kita sama suami. Ada yang jodohnya terhenti karena perceraian, ada yang jodohnya terhenti karena suaminya wafat, ada juga yang karena suaminya mafkut, pasangannya mafkut. Hilang, gak jelas, gak ada kabar bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi tiba-tiba datang lagi suaminya. Tiba-tiba datang lagi istrinya, ada juga yang seperti ini. Jadi masalah jangka waktu jodoh perceraian itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi secara cover, secara kepribadian dari luar bisa kita lihat baik, tapi kita gak tahu yang namanya dapur rumah tangga orang lain. Ya, kita merasa aduh keluarga kita aja deh yang buruk, tapi ternyata
ada yang lebih buruk lagi dari keluarga kita yang ternyata sering kita anggap baik, nauzubillahi min zalik. Jadi serahkan masalah jodoh sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, aku setuju banget, terutama jangan pernah menyikapi ujian orang lain. Karena ujian orang lain emang haknya orang lain, jangan lagi nilai ujian orang lain juga ya. Seakan-akan ujian orang lain itu berat buat dia, Bu. Pantas buat dia, jangan seperti itu ya. Kita doain mudah-mudahan itu jadi terbaik buat dia ya. Baik, dan jamaah aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam yang ada di masjid ini. Yang mana dulu tadi ya? Yang mau nanya ya? Oh iya, baik, Umi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya nama Heti Mutrika dari Majelis Taklim PKMM Bekasi. Untuk Ustazah Syifa, saya mau bertanya, apakah boleh seorang istri mengeluh atas pemberian suami yang dirasa kurang cocok? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan ini kan harus saling, termasuk dalam hal komunikasi. Kalau dirasa kita nggak nyaman, kita nggak suka, kita nggak enak, sampaikan. Kebanyakan perempuan nuntut suaminya peka, tapi dianya nggak mau ngomong. Ditanya, "Mah, kamu suka nggak baju yang papa beliin?" Suka katanya. Padahal dalam hatinya ngeluh gitu. Bener-bener laki deh katanya, udah istri kulitnya sawo matang dia beliin warna merah marun, nah dan lain sebagainya. Jadi banyak keluhan-keluhan dalam hati yang sebenarnya tidak sesuai tapi tidak mau disampaikan. Jangan nunggu suami peka karena laki semua sama modelnya. Ya, kata Umar bin Khattab, perempuan itu ibarat buku, ya, buku yang harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi banyak permasalahan di dalam kepribadian perempuan, makanya harus sabar-sabar sama perempuan. Nah, perempuan seringkali jadi makhluk yang tidak pernah bersyukur. Jadi boleh nggak mengeluh sama suami? Kalau mengeluh ya nggak apa-apa, sampaikan saja. Terutama keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal karakter suami yang kita nggak cocok, kepribadiannya yang tidak cocok sama kita, akhlaknya yang kurang baik, kita ngadu sama Allah dan kita sampaikan sama suami kita. Paling bagus cara menyampaikan kepada suami adalah ketika di malam hari. Pillow talk, ngomong di atas bantal sama guling. Itu insya Allah suasananya bagus. Tapi kalau suami lagi capek, suami lagi kerja dan suami mau berangkat urusannya, itu jangan pernah kita toel ataupun kita ajak ngobrol. Yang ada rumah tangga makin runyam, jadi cari waktu-waktu tertentu. Dan kebanyakan perempuan yang tidak bersyukur adalah mereka yang tidak pernah menghargai apa yang diberikan oleh suaminya. Jadi dikatakan wa nusyuzul mar'a isyanuha zaujuha. Salah satu bentuk nusyuz seorang perempuan, seorang istri, dia seringkali melawan suaminya. Tidak patuh terhadap suaminya dan tidak bersyukur dengan pemberian suami. Perempuan kita nih, ibu-ibu, saya juga perempuan, ibu-ibu juga perempuan sama. Perempuan ini makhluk yang seringkali mengingat keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Betul nggak? Suaminya puluhan tahun baik sama dia, sayang sama dia. Yang nggak diingat ketika sekali saja suaminya buat kesalahan itu yang diungkit-ungkit. Ya, bahkan lagi mandi diungkit, lagi masak diungkit, di ruang tamu, di kamar diungkit. Nah ini salah satu penyakit dari perempuan. Jadi kalau kita mau ngeluh silahkan sampaikan. Tapi kalau sudah ngeluhnya itu kerana tidak bersyukur, berarti kita menjadi salah satu istri yang nusyus. Tidak menghargai jerih payah suami. Ya, orang yang bahagia dalam kitab Nasuihul Ibad dijelaskan salah satunya cirinya adalah wal qanaah bima filiyat. Orang yang selalu menerima apa adanya yang dia genggam, yang dia punya, yang ada di tangannya. Jadi kalau suami ngasih nafkah kira-kira memang cukup ya alhamdulillah. Ya, kita tahu keadaan suami nggak usah ngeluh lagi. Saya teringat dengan kisah Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau putri Rasulullah yang menikah dengan Ali karramallahu wajha. Ketika itu Rasulullah datang ke rumahnya dan Sayyidah Fatimah itu lagi numbuk gandum. Ya, dalam sirah sejarah dikatakan beliau kemudian mengeluh kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai ayahku, tolong sampaikan kepada Ali suamiku, ya Sayyidina Ali, aku ini capek sebagai istri ngulek gandum, belum ngurus anak, ngurus rumah,
tolong minta sama Ali untuk dicarikan pembantu. Dicarikan ART yang kira-kira bisa meringankan pekerjaan rumahku. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu berbeda dengan orang tua zaman sekarang. Kalau orang tua sekarang anaknya ngeluh diomelin lakinya. Lu makanya yang bagus sama bini, kalau duit lebih kasih pembantu. Kesian istri. Rasulullah tidak begitu. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah malah menasehati putrinya Sayyidatuna Fatimah mengatakan, wahai Fatimah, baktimu kepada suami, lelahmu mengurus keluarga dan anak-anak ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan Rasulullah mengatakan andai ada orang yang boleh disembah setelah Allah, maka itu adalah istri kepada suaminya, ya. Maksudnya suami yang boleh disembah oleh istrinya, andai kata boleh, tapi nyatanya tidak boleh. Saking pentingnya kita sebagai seorang istri berbakti, apalagi kalau suami memerintahnya kebaikan, bukan keburukan. Jadi Rasulullah tidak mengabulkan permintaan Sayyidatuna Fatimah, tapi beliau malah menasehati bahwa cukup lelahmu, jerih payahmu untuk mengurus keluargamu, insya Allah bernilai pahala. Sayang kalau pahalanya diambil sama orang lain. Istri masakin suami tiap hari, jangan ngeluh. Kenapa? Karena salah satu kesuksesan seorang perempuan yang sudah menjadi istri adalah ketika masakannya dirindukan oleh keluarganya, terutama anak dan suaminya. Suaminya ke hotel bintang 5 manapun, ke restoran manapun yang mahal, tetap dia bilang masakan istri saya paling enak di rumah. Ya, sambelado istri saya udah nggak ada yang ngalahin, gitu. Ini artinya kita sukses sebagai perempuan. Yang kedua, ketika kita bisa memberikan pelayanan terbaik buat anak kita maupun buat suami kita. Jadi kalau sudah menikah sama-samalah saling menjaga, saling menutupi, saling menghargai, ya. Jangan saling mencari celah kekurangan. Jadi kalau bisa satu saling menutupi aib, punya masa lalu dulu yang gak baik, jangan diomongin sama suami. Bang dulu bang, saya punya mantan saya begini. Jangan diomongin, tidak boleh. Yang kedua adalah saling menutupi aib pasangan. Kalau kita sudah menutup aib kita, maka yang kedua tutuplah aib pasangan kita. Insya Allah kalau suami istri jadi pakaian yang saling menutupi, saling bersinergi untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka buat keturunannya pun akan dapat maslahah yang baik, bukan hanya orang tua tapi anak-anaknya juga, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Aduh banyak banget ilmunya yang kita dapat ya. Nancep banget gak? Nancep ya. Baik, mudah-mudahan bukan hanya nancep tapi bisa kita amalkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Kita mohon kepada guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Nabil Al-Musa. Masya Allah, ini dari Instagram, ini dari @lila.lils ya, lils. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, iya silahkan. Apakah hewan peliharaan kita bisa masuk surga bareng kita? Katanya ya Habibi, Masya Allah ya. Dan bisa nggak kita diselamatkan dengan cara hewan kita bersaksi tentang kebaikan kita? Silakan ya Habibi. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Izin Ustazah dan juga Said Ali dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya tentang binatang peliharaan. Apakah binatang itu, ada dua itu ya pertanyaan. Yang pertama, bisa bersama dengan kita di surganya Allah. Yang kedua, dia bersaksi tentang amal kita. Ya Masya Allah. Baik. Jadi kita perlu memahami, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa di surga itu berbeda dengan kita di dunia. Ya. Sifat kita berbeda, cara kita juga berbeda, model hati kita juga berbeda. Ya, misalnya salah satu contoh, ada seorang istri yang mendebat ya kepada suaminya atau kepada seorang kiai atau ustadz. Itu kata Allah di surga itu disediakan 70 bidadari, keenakan dong kamu.
Nah, hadirin wal hadirat, di surga itu beda dengan di dunia. Tidak ada yang namanya cemburu, tidak ada yang namanya dongkol, tidak ada yang namanya marah, tidak ada yang namanya iri, tidak ada yang namanya hasad, tidak ada satupun keburukan di sana. Ya. Baik keburukan itu zohir maupun batin. Ya, zohir artinya fisik. Misalnya mohon maaf, di dunia ada di antara kita yang punya cacat. Nanti di surga nggak cacat. Ya. Di dunia kita bisa tua, di surga nggak bisa tua. Ya, kata baginda Rasul SAW, rata-rata umurnya itu adalah sekitar 20 tahunan sampai 25 tahunan. Itu nanti di surga segitu seterusnya. Ya. Lalu di dunia mohon maaf misalnya ada yang pendek, ada yang tinggi. Maka di surga itu tidak ada seperti itu. Semuanya tinggi setinggi Nabi Adam alaihissalam. Ya, di dalam hadis dikatakan sekitar 70 hasta. Ya, mungkin lebih tinggi dari pohon kelapa gitu ya. Jadi Ustadz Ali seringkali ada orang yang bilang, wah zaman Nabi Adam itu kesian ya karena ada dinosaurus. Padahal ternyata setelah diukur Nabi Adamnya lebih tinggi dari dinosaurus. Ya, karena 70 hasta itu ya. Nah, jadi jangan khawatir. Jadi di sana berbeda. Ya, lalu bagaimana dengan binatang? Pertama saya ingin jelaskan binatang itu nanti di hari kiamat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dikatakan sampai seekor kambing yang tidak bertanduk membalas kepada kambing yang bertanduk, ya. Jadi ini misalnya di dunia ada binatang yang dizolimi oleh binatang lain, maka dia juga akan membalas. Nah, lalu apakah akan bersama kita? Ya, maka dikatakan di dalam hadis misalnya ada binatang-binatang yang di surga seperti anjingnya Ashabul Kahfi, ontanya Nabi Syuaib, ya, dan sebagainya. Bahkan ada hadis yang menyatakan begini, ya Rasulullah, apakah nanti saya ini suka kuda? Apa nanti di surga ada kuda? Bahkan nanti kalau kamu ingin diterbangkan oleh seekor kuda dari yakut merah, itu akan bisa terjadi. Jadi itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, aduh nikmatnya. Mudah-mudahan kita ahli surga semuanya. Amin ya rabbal Amin ya Allah. alamin. Amin. Baik, kita kasih kesempatan kepada jamaah untuk bertanya lagi. Umi tadi, ya silakan Umi, jangan lupa namanya dan majelis taklimnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ges dari Majelis Taklim BKMM Bekasi Utara. Ini mau saya tanya Pak Ustaz, Pak Habib, Ustazah. pertanda atau ciri-ciri yang paling jelas ketika amal dan sholat kita diterima. Baik, itu pertanyaannya ya, baik. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, di dalam pemaparan saya tadi itu saya jelaskan tentang hadis-hadis tentang orang-orang yang tidak diterima sholatnya, ya. Di antaranya adalah seorang imam yang dibenci oleh makmumnya atau pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah istri yang tidur nyenyak sementara suaminya tidak ridho kepada dia. Yang ketiga adalah orang saudara sama muslim yang bertengkar lalu belum minta maaf, belum saling memaafkan, ya. Dalam hadis-hadis lain dijelaskan juga selain daripada itu, ya. Misalnya adalah orang yang minum khamr, itu juga nggak diterima. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu dekatin sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, para ulama menyatakan, bahkan ada hadis Rasul SAW, orang itu kalau mabuk sholatnya nggak diterima. Kemudian juga orang yang mendatangi dukun, ya itu juga tidak diterima sholatnya. Barang man ata kahinan, dalam hadis yang lain dikatakan man ata arrafan. Barang siapa datang ke orang pintar lalu membenarkan kata-katanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari lamanya, ya. Kemudian dalam hadis yang lain orang yang makan riba itu juga nggak. Jadi banyak hal. Nah, pertanyaannya, bagaimana dong kalau gitu saya tahu supaya sholat saya diterima apa enggak? Ada beberapa hal, Bapak Ibu sekalian, ya para ulama menjelaskan. Pertama, hendaklah kita perhatikan syarat sah sholat dan juga rukunnya. Itu nomor satu, ya. Jangan sampai kita melanggar, batal sholatnya, ya. Rukunnya tidak dipenuhi, batal juga tidak sah sholatnya, itu kita jaga. Yang kedua, hendaknya sholat itu harus tanha anil fahsya wal munkar. Tadi semua yang saya ceritakan itu munkar, ya, dan fahsya, ya. Orang minum minuman keras, orang riba, orang berjudi, ya.
dia sholat. Itu kan menunjukkan sholatnya itu tidak menahan dia dari keji dan mungkar. Jadi salah satu ciri kita mengetahui sholat kita diterima apa enggak, itu sholat kita membuat kita jauh dari yang mungkar atau enggak. Gitu ya. Kalau enggak berarti ada yang salah dengan sholat kita. Gitu ya. Nah salah satu contoh misalnya para ulama menyatakan, makanya kalau kita sholat itu khusyuk. Ya. Khusyuk itu apa? Pertama adalah memahami apa yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kunci ada di bawah lemari ternyata. Ya kalau kayak begitu gimana mau sholatnya benar gitu kan. Maka pada saat sholat kita harus khusyuk. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya juga begitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan seterusnya dia ikuti sampai ada perasaan saya itu berhadapan dengan siapa. Ya. Salah seorang sahabat terdahulu ya Al-Hasan radhiyallahu an itu dikatakan kalau setiap mau sholat pucat pasi wajahnya. Ditanya, wahai sibti Rasulillah, wahai cucu Rasulullah, kenapa kamu mau sholat kok pucat pasi? Kata dia, tahu enggak kalian kepada siapa saya menghadap? Ya. Bagaimana kalau saya salah padahal saya berhadapan dengan pencipta seluruh langit dan bumi. Ya. Kita kadang kalau ketemu artis, luar biasa. Ketemu dengan gubernur atau presiden atau menteri luar biasa. Tapi ketemu Allah kita biasa-biasa, jangan. Ya, Allah itu yang menciptakan semua, segala sesuatu. Yang ngasih kita segala sesuatu. Maka hendaknya ketika kita sholat, itu kita khusyuk. Maka dengan itu insya Allah nanti perbuatan keji mungkarnya akan ditinggalkan. Berarti sholat kita diterima. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmunya. Aduh, nikmat banget hari ini ya. Dan baik, Masya Allah, sesaat lagi kita akan melengkapi kenikmatan ini dengan membaca Al-Quran bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.